Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, kami di sini izin mempresentasikan dari kelompok 9 yaitu Sumina, Siska Monika, dan Mimi dengan judul Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya di sini akan menyampaikan latar belakang manajemen sumber daya manusia. Lembaga pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam mencetak generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan nilai-nilai keislaman yang kuat. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, perkembangan teknologi, serta tuntunan kualitas pendidikan yang semakin tinggi, lembaga pendidikan Islam dituntut untuk dikelola secara profesional dan berkelanjutan. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan tersebut adalah manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan aset utama dalam lembaga pendidikan karena keberhasilan proses pendidikan sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan. Di sini saya akan melanjutkan tentang pembahasan pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemberhentian tenaga kerja guna mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks pendidikan, sumber daya manusia berfokus pada pengelolaan pendidikan dan tenaga kependidikan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan. Konsep manajemen sumber daya manusia pada lembaga pendidikan Islam. Manajemen sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan Islam sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mencapai tujuan lembaga. Berikut beberapa aspek: rekrutmen dan seleksi, memilih guru dan staf yang kompeten dan berintegrasi tinggi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pelatihan dan pengembangan, meningkatkan kemampuan guru, staf melalui pelatihan, workshop, dan pendidikan lanjutan. Motivasi dan retensi, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, memberikan insentif, dan meningkatkan kepuasan kerja. Evaluasi kinerja, mengukur kinerja guru dan staf secara objektif, memberikan umpan balik, dan meningkatkan kualitas kerja. Pengembangan karir, memberikan kesempatan pengembangan karir dan profesi bagi guru dan staf yang berprestasi. Di sini ada materi tentang penerapan manajemen sumber daya manusia pada lembaga pendidikan Islam. Ini penerapannya memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia. Lembaga pendidikan Islam harus merencanakan kebutuhan guru dan tenaga pendidikan sesuai dengan visi, misi, dan jumlah peserta didik. Ini harus direncanakan terlebih dahulu. Kemudian ada yang kedua yaitu rekrutmen dan seleksi. Ini tidak hanya mempertimbangkan kompetensi akademik, tetapi juga akhlak, komitmen, keislaman, dan integrasi moral. Kemudian ada yang ketiga yaitu pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia ini dilakukan melalui pelatihan, workshop, pendidikan lanjutan, serta pembinaan keagamaan untuk meningkatkan profesionalisme dan spiritualisme. Ada yang selanjutnya yaitu penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja ini dilakukan secara objektif dan adil berdasarkan kinerja, kedisiplinan, dan kontribusi terhadap lembaga. Itu selanjutnya lagi ada pemberian kompensasi dan kesejahteraan. Ini diberikan secara adil dan layak sebagai bentuk penghargaan atas kinerja sesuai prinsip keadilan dalam Islam. Ada yang poin keenam yaitu ada pembinaan akhlak dan budaya kerja Islami. Nah, lembaga pendidikan Islam harus membangun budaya kerja yang berlandaskan nilai-nilai keislaman seperti kejujuran, tanggung jawab,
jawab dan kerjasama. Nah, ini mungkin ada 6 penerapan manajemen sumber daya manusia untuk pada lembaga pendidikan Islam. Oke, kesimpulan yang tadi disampaikan oleh teman-teman saya adalah manajemen sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam pengelolaan perkembangan pendidik Islam. SDM yang baik akan menghasilkan pendidik dan tenaga pendidikan yang profesional, berakhlak mulia, dan berkomitmen terhadap nilai-nilai Islam. Dengan penerapan SDM yang efektif dan islami, lembaga pendidikan Islam dapat mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 9. Saya Sumina. Dan saya Bibi. Saya Siska Monika. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.